Acara ini berbentuk pelatihan perencanaan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kalender sejarah, yang tentunya ini juga mendukung atau mensupport MBKM yang sangat lagi tren di dunia pendidikan saat ini. Pelatihan ini bekerja sama dengan Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Unimed IKPensu tentunya, yang mengusung tema pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kalender sejarah. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, kemudian kata sambutan oleh Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Unimed IKPensu, kemudian kata sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Unimed, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus pelatihan dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Ya, kita lanjutkan dulu untuk melakukan lagu Indonesia Raya. Oke, dimohon Bapak Ibu berdiri. Kita akan mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, saya pimpin. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan menganggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kita negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan acara kata sambutan dari Ketua Alumni Pendidikan Sejarah Bapak Taufik Hidayat SPD MSI. Dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen jurusan Pendidikan Sejarah, khususnya ini ibunda kita, Ibu Dr. Handa Logita Ningsih Yamhun selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah. Yang saya hormati kakak-kakak dan abang-abang alumni Ikatan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Di sini ada Kak Nisa, Kak Nining, Bang Khalid Mawardi yang sudah mau meluangkan waktu hadir di sini. Yang saya hormati ya rekan-rekan sebaya di IKPensu dan adik-adik sekalian di sini yang dari IKPensu yang juga sudah meluangkan waktunya untuk berhadir hari ini. Yang saya hormati dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adinda saya Bapak Ihsan Sahab Nasution yang sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini dalam pembelajaran Merdeka Belajar kalender pendidikan sejarah. Yang saya cintai dan saya sayangi adik-adik
yang masih mahasiswa jurusan pendidikan sejarah yang masih berhadir hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan. Ya, karena kesehatan kita dapat berkumpul hari ini. Baik teman-teman ikatan alumni yang saya sayangi dalam format keluarga IKA Pensu. Nah, hari ini sebenarnya hari gimana ya? Sangat senang saya gitu. Ketika saya berhadir kemari naik ke lantai 2 menuju jurusan pendidikan sejarah Unimed, saya tidak banyak bisa terkesan karena saya tidak bisa berpikir baru lagi memori masa lalu saya ketika saya kuliah di jurusan ini semuanya berbicara otomatis gitu. Artinya apa di sini bagi saya pribadi khususnya jurusan ketika kuliah di jurusan S1 Pendidikan Sejarah ini memang luar biasa. Ya perlu doain banyak kenangan yang saya dapatkan di sini gitu kan. Meskipun ya setelah itu saya melanjutkan studi ke S2, tetapi di S1 ini kenangannya luar biasa dan itu memang membuat saya terkesan. Dan perlu teman-teman ketahui saya banyak mendapatkan modal untuk turun di masyarakat itu justru ketika S1 ini. Ketika S1 berada di pendidikan sejarah itu kesempatan saya untuk berkelana ke beberapa kota di Indonesia, bukan ketika saya mulai berkarir di masyarakat. Nah, untuk teman-teman IKA Pensu ini memang mungkin ya bukanlah seperti organisasi ikatan alumni yang lain yang mungkin sudah matang besar. Tetapi saya ingin sampaikan di sini ya, karena saya sebagai ketua IKA Pensu, setidaknya dengan kondisi yang ada kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan di masa pandemi. Nah, jadi kalau sekarang pun masih masa pandemi juga, banyak sekali. Khususnya dulu ya, ketika masih PPKM, ya seperti kegiatan-kegiatan webinar dan lain sebagainya. Dan perlu saya beritahukan juga ya, mungkin untuk Bu Ani, selama ini IKA Pensu juga memfasilitasi untuk teman-teman alumni pendidikan sejarah yang ingin mengikuti program guru penggerak dengan memberikan rekomendasi. Nah, dan itu sudah kita lakukan. Bahkan kemarin ada salah satu alumni kita yang sudah bekerja di Riau. Nah, dia hubungi saya, Bang, minta rekomendasi. Oke, saya berikan. Karena persyaratan untuk program guru penggerak itu ada rekomendasi untuk menjadi calon guru penggerak. Bisa itu rekomendasi dari teman sejawat, atasan atau kepala sekolah, ataupun dari organisasi yang diikuti. Dan itu luar biasa ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, rekan-rekan IKA Pensu yang berbahagia hari ini, saya tidak banyak kata lagi. Saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan perencanaan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kalender sejarah. Ini menarik ini, ada berbasis kalender sejarah. Sebenarnya dari judulnya aja ada kata kalender sejarah. Judul itu menunjukkan apa? Pelatihan untuk guru sejarah. Karena sifat karakteristik ilmu kita yang bersifat menekankan pada kronologisasi, periodisasi, dan aspek waktu. Baik, saya tidak usah berpanjang kata lagi. Mohon maaf jika ada perkataan saya tidak pada tempatnya. Terima kasih kembali kepada jurusan pendidikan sejarah yang sudah berkolaborasi dengan IKA Pensu. Terima kasih kembali kepada Bapak Ihsan Sahab Nasution yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan juga kepada Bu Ani. Semoga kita selalu mendapatkan apa yang kita cita-cita dalam format kebaikan dan untuk kemaslahatan hidup bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita ningsi kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Apit sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya pertama kali menyambut dengan hangat dan senang sekali kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan Ikatan Alumni yang dilakukan oleh Pak Ihsan dengan program pengabdian. Ya, jadi salah satu programnya pengabdian adalah kerjasama dengan IKA Pensu. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini, saya juga terima kasih kepada sekretaris saya, Pak Akam ini. Tanpa dia, atau Ibu, karena Ibu udah nggak lincah seperti dulu lagi, ya, terutama penggunaan ASD.
Oke. Ibu di sini membuka mewakili Bu Dekan. Tadinya Bu Dekan yang membuka, diminta oleh Pak Isan. Kemudian Bu Dekan ada rapat di biro, jadi jurusan yang diwakili oleh jurusan. Saya tidak memperpanjang kata. Yang pertama, bahwa kegiatan ini tujuannya untuk mengembangkan. Siapa yang dikembangkan? Guru dalam media pembelajarannya. Ya, ini mungkin ada yang sudah pernah mendengar, ada yang belum. Tapi ini menurut saya yang belum pernah dibuat oleh guru-guru mungkin ya dalam pembelajaran berbasis kalender sejarah. Jadi mohon kami mengharapkan betul-betul lah interaksi itu nanti terjadi di sini. Apa yang mau Bapak Ibu peserta kembangkan di sekolah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita punya program tahun ini sampai seterusnya, PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. PPG dalam jabatan itu adalah guru-guru yang sudah jadi, kan gitu ya. Sehingga Pak Taufik salah satu sudah menjadi instruktur. Kita membutuhkan itu. Jadi tolong Bapak Ibu yang punya motivasi untuk lanjut, silakan lanjut sekolah. Cari beasiswa dari Kemendikbud banyak. Jangan mandek hanya cukup di S1 saja. Supaya kerjasama antara himpunan alumni ya, antara alumni jurusan pendidikan sejarah dengan jurusan akan terjalin melalui aktivitas kegiatan PPG dalam jabatan. Oke. Yang ketiga, ada program lagi PPG prajabatan. Itu bagi alumni kita yang baru selesai. Itu melibatkan adalah instrukturnya guru-guru penggerak. Jadi mohon nanti, maaf Bapak Ibu, saya bulan 10 sudah selesai. Saya nggak bisa punya jabatan lagi. Mohon nanti Pak Taufik buat semua guru penggerak, masukkan Pak Arpan di situ. Supaya saya tidak mengkontak satu orang, siapa lagi, susah saya. Waktu satu hari, jurusan harus mencari 4 guru penggerak. Jadi mohon siapa yang sudah merasa menjadi guru penggerak, daftar buat WA grupnya, masukkan Pak Arfan. Jangan saya lagi Pak Taufik, masukkan Pak Arfan, supaya apapun nanti tentang guru penggerak akan dijadikan instruktur dalam PPG prajabatan. Oke Bapak Ibu ya. Nah, baru yang ketiga, yang keempat, bagaimana kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Taufik itu kalau bisa berlanjut terus Pak Taufik. Kalau butuh link, kita kasih gratis yang bisa berjam-jam. Berapa jam Pak Isan? Bisa 10 jam Pak Isan ya? Bisa, linknya banyak. Nggak usah lagi kita pakai link yang bayar yang gratis 45 menit ganti habis putus. Itu yang dibutuhkan di sini kerjasama itu, ya. Jadi kalau Pak Taufik sibuk, coba cari lagi anggota pengurus ikatan alumni yang betul-betul bisa full di situ. Saya dukung kerjasama Pak Taufik tadi membuat buku atau apapun ceritanya silakan. Apa dibutuhkan kita akan koordinasi di sini. Bapak Ibu kalau butuh penggunaan lab, saya promosi lab ya. Promosi lab dari sekolah butuh apa? Kita bisa kerjasama sekolah dengan jurusan pendidikan sejarah bidang labnya. Ini peralatan kita sudah lengkap. Kita punya apa yang kemarin udah Pak di sini? Prokes. Ya prokes ya. Podcast. Kita sudah punya podcast. Kita sudah punya YouTube. Kita sudah punya web dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu butuh apa, siswanya mau dibawa ke sini, mau mengembangkan apa tentang media, silakan. Ya, kami promosi untuk lab kami karena Unimed ini sudah menuju ke BH. Bukan pakai BH perempuan ya, PTBH, Badan Hukum. Oke? Nah, saya tidak memperpanjang, sekaligus promosi. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan pengabdian, pelatihan perencanaan, pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kalender sejarah bagi ikatan alumni jurusan pendidikan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah.
Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang dipandu secara langsung oleh moderator kita Bapak Muhammad Rifai. Kepada Bapak dipersilakan. Kegiatan kita hari ini pelatihan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kalender sejarah. Ini merupakan Koneksi Bluetooth yang tidak. Ini kegiatan kita hari ini pelatihan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kalender sejarah. Ini merupakan program dari pemberdayaan kepada masyarakat yang diketuai oleh Pak Isan bekerja sama dengan Ikatan Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah. Kegiatan hari ini menghadirkan dua narasumber. Yang pertama Bapak Muhammad Isan Sahab Nasution, MPD, dosen Jurusan Pendidikan Sejarah, dosen muda. Dan yang kedua Bapak Hapri Wanajemi SPDGM, guru SMA di Padang Tualang, Langkat. Oke. Bapak Isan akan memaparkan materi tentang bagaimana penggunaan Google Calendar dalam manajemen pembelajaran sejarah. Ini adalah salah satu program dari PKM tadi dengan melibatkan guru-guru sejarah dari IKHM, Ikatan Jurusan Pendidikan Sejarah. Dan yang Bapak Hapri akan memaparkan materi tentang bagaimana perencanaan pembelajaran sejarah berbasis kurikulum Merdeka Belajar. Untuk menyingkat waktu, karena ini sudah hari Jumat, saya langsung saja kepada Bapak Hapri sebagai narasumber utama untuk memaparkan materinya. Pada Bapak Hapri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Hapri Wanajemi, saya dari SMA Negeri 1 Padang Kuala. Jadi kepada adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, kita di sini konsepnya saya bukan menggurui, kita konsepnya belajar bersama. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat menjadi barokah bagi kita semua, bagi adik-adik maupun abang-abang yang lagi proses ikut seleksi CGP, dimudahkan agar segera lulus tahap 2 ya. Tahap 2 yang belum, nanti ada tahap-tahap selanjutnya. Ini ada sedikit materi yang sering kami sampaikan kepada para CGP, yaitu tentang kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini sebetulnya saya di sini hanya sebagai penyampai. Ada beberapa mungkin yang sudah lebih expert, seperti abang dari kita, Pak Faisal Kawan adalah salah satu founder untuk sekolah penggerak. Mungkin itu lebih ini. Jadi nanti apabila ada kurang sedikit ya saya mohon maaf ya Pak. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini, pertama kita lihat dulu di implementasi kurikulum Merdekanya. Untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan. Jadi menurut Permendikbud nomor 2 tahun 2022, kurikulum Merdeka itu sudah diterapkan di beberapa sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Salah satunya kalau di Deli Serdang itu di SMK Percut. Kalau di Langkat itu sebagian nanti tahun ini akan ditempatkan di SMA 1 Pangkalan Susu. Mungkin di kabupaten lain saya kurang di Medan saya rasa SMA 1 Medan sudah untuk penerapan kurikulum Merdeka di sekolah penggerak. Selanjutnya, dalam pemulihan pembelajaran sekarang, sekolah diberikan kebebasan. Jadi nanti Bapak Ibu tiap-tiap sekolahnya itu mungkin sudah dipilih ya masing-masing. Mandiri belajar, ada mandiri berbagi. Itu nanti tinggal masing-masing sekolahnya siapnya di mana. Seperti slide yang saya tampilkan, pilihan 1 itu kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan 2 kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan 3 itu kurikulum Merdeka. Jadi kalau yang untuk tahun semalam 2021 kurikulum Merdeka itu ditempatkan untuk yang PSP program sekolah penggerak. Selanjutnya
dapat mengimplementasikan Tujuh Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Nah, jadi sebetulnya kalau di peraturan pemerintahnya tidak ada paksaan, cuma saya lihat beberapa hari ini itu seperti dorongan, bukan paksaan. Nah, didorong semua sekolah untuk minimal ke mandiri belajar yang nomor 1. Kebetulan sekolah saya yang nomor 1 mandiri belajar, yaitu penerapan K13, tapi di perangkatnya itu ada penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosio-emosional. Nah, seperti itu. Selanjutnya di keunggulannya, keunggulan Tujuh Merdeka yang pertama lebih sederhana dan menggalang. Jadi nanti di kita di sejarah itu tidak ada lagi peminatan. Dan cuma nanti kita keunggulannya kita ada profil pelajar Pancasila proyeknya. Nah, itu nanti bisa untuk menambah jam kita. Nah, karena kan Bapak Ibu ini kan yang utama itu kan jamnya. Kalau jam kita oke ya oke kita ngajar itu ya. Selanjutnya keunggulan Tujuh Merdeka lebih merdeka. Peserta didik tidak ada program peminatan di SMA yang sudah saya jelaskan tadi. Guru mengajar sesuai tahap capaian. Jadi itu pakai fase. Kalau di SMA itu fase E dan fase F. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga lebih relevan dan interaktif. Jadi nanti tidak ada lagi kita pembelajaran sejarah itu yang seperti gurunya tadi mana catat aja. Nah, itu nggak seperti itu lagi nanti. Kita akan berbasis proyek. Di jurusan kita itu sudah dikembangkan waktu kita kuliah. Dulu mungkin Bapak Ibu ingat kita ada buat komik. Ya Pak Faisal ya, kita pernah buat komik. Dulu pernah kita buat miniatur seperti yang Bapak Ibu lihat di lab. Ataupun kita buat spanduk. Nah, itu nanti bisa kita terapkan di ruang-ruang kelas kita. Kalau saya kemarin sebelum penerapan Tujuh Merdeka, saya di kelas saya membuat kaos. Jadi saya mau menanamkan kata-kata sejarah itu di kaos siswa. Kebetulan saya di kelas 12. Jadi kalau kelas 12 itu kan biasanya kan sudah akhir-akhir itu kalau untuk pembelajaran kurang. Jadi kalau dibuat kaos, disablon, gambar-gambar pahlawan itu kan lebih mengikat gitu. Apalagi peristiwa-peristiwa dunia kan di kelas 12 itu banyak, seperti peristiwa PBB dan sebagainya kan. Selanjutnya nanti Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu mungkin di sekolahnya sudah diterapkan. Ada nanti platformnya mengajar, belajar dan berkarya. Bapak Ibu bisa cek nanti di Google Merdeka Mengajar. Nah, itu kalau Bapak Ibu sudah itu tadi Bapak kita tadi. Itu nanti bisa Bapak Ibu cek. Bapak Ibu masuk menggunakan akun Belajar ID. Sudah kan? Sudah semua ya akun Belajar ID-nya. Nah, itu nanti akun Belajar ID bisa di-download di Play Store ataupun bisa dari web Google. Nah, itu nanti ada panduan-panduannya. Akun Belajar ID itulah nanti yang menjelaskan kita mau buat apa itu bagaimana. Nah, ini seperti ini tampilannya. Di akun Belajar ID ada kurikulum untuk pemilihan pembelajaran, videonya, buku sakunya, risalah kebijakan pencegahan penyederhanaan dan sebagainya. Dan bukunya sudah ada. Cuman kalau untuk sejarah, setahu saya baru kelas 10. Kelas 10. Itu pun untuk SMK yang ada buku sejarahnya, Pak Faisal ya. Jadi bukunya itu PDF-nya ada, dan kalau sekolahnya menyediakan dalam bentuk fisik itu ada juga bukunya. Semalam saya baca itu untuk SMK materinya kalau hampir-hampir seperti kalau di SMA itu ya tentang sejarah, historiografi, pengertian sejarah. Nah, itu materinya hampir sama seperti kita di K13. Cuman kan kalau di SMK itu lebih disederhanakan ya Pak, disederhanakan di SMK. Kalau di SMA kan lebih runut ya. Selanjutnya sistem informasi perbukuan. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat nanti di Merdeka Mengajar. Ini tadi yang saya bahas 3 pilihan. Ini nggak bisa kita samakan ya Bapak Ibu. Sekolah Bapak Ibu itu milihnya apa dulu? Mandiri belajar. Yang pertama itu menerapkan beberapa bagian.
Nah, beberapa bagian itu seperti yang di sekolah saya. Yang diterapkan itu hanya di RPP dan di pola pembelajarannya. Di RPP itu nanti nampak di bagian kegiatan inti. Kegiatan inti itu nanti ada diferensiasi proses, diferensiasi apanya nampak. Jadi setiap siswa itu tugasnya bisa berbeda-beda. Nah, itu kalau mandiri belajar. Selanjutnya ada mandiri berubah, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan satuan pendidikan kelas 1, 4, 7, dan 10. Nah, itu mandiri berubah. Selanjutnya ada mandiri berbagi. Nah, kalau mandiri berbagi sudah menerapkan, mengembangkan sendiri kurikulumnya. Nah, jadi sudah berbeda apanya. Jadi dia tahapnya step by step. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, kalau PSP, sekolah penggerak, dia langsung. Mereka yang membuat sendiri, bahkan rapot pun mereka membuat sendiri. Kalau di SMK ada IPAS ya Pak, nah, di SMK ada mata pelajaran IPAS, kalau di SMA nggak ada. Nah, jadi ada beberapa sedikit perbedaan. Kalau di SMK jam sejarahnya bertambah, kalau di SMA kebalikan, kita hilang peminatan. Jadi ada plus dan minusnya. Tapi kalau saya lihat banyak minusnya untuk sejarah. Nanti kita berjuangkan Pak Jerniko ya, mungkin ini kan masih kurikulumnya masih bisa kita revisi setiap tahunnya. Jadi kita perlu kita dorong. Karena kemarin saya lihat untuk buku kelas 10 itu tim editornya ketua aksi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Pak Sumardiansyah saya lihat. Jadi nanti kalau tahu ada yang kurang bisa kita apalan beliau, jadi nanti bisa lebih efektif lagi pembelajaran sejarah. Kalau bisa sejarah ini jamnya banyak. Kalau saya ya, kenapa? Karena sejarah ini luas. Tidak hanya kita membahas sejarah Indonesia, sejarah dunia, bahkan banyak kita dulu yang kuliah sejarah lokal itu banyak yang diangkat. Ya Pak, yang di tebing aja mungkin siswa kita yang di tebing nggak tahu pahlawan dari tebing. Siswa saya nggak tahu pahlawan dari Langkat itu siapa, nggak tahu. Kenapa di Langkat sana banyak kebun sawit? Nah itu nggak ada tahu. Bapakku yang menempat katanya. Oke, selanjutnya berada informasi. Nah ini contoh dukungan ya. Oke, support kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran intrakurikuler, kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian. Jadi sejarah itu nanti ketercapaiannya yang menentukan ya Bapak Ibu. Misalnya materinya tentang revolusi industri misalnya, ataupun kalau yang sejarah Indonesia tentang perlawanan sebelum masa kolonial ataupun masa Diponegoro misalnya. Nah itu nanti Bapak Ibu membuat proyek. Selanjutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Ini nanti gabungan antara berbagai macam mapel. Kalau saya, di bayangan saya ini, profil pelajar Pancasila saya mengajak siswa ke museum dengan merangkai dari berbagai mapel. Jadi seperti itu. Dari guru PKN, guru biologi. Jadi penguatannya seperti itu. Profil pelajar Pancasila itu yang nanti yang ada dalam satu semester itu beberapa hari yang untuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, secara pengelolaan pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi. Oke lah, jadi karena berhubung sudah 10:30, nanti ada materi kedua, saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesuai dengan jurnal kita ya, Bapak Ibu. Di sini pelatihan perencanaan pembelajaran sejarah berbasis pembelajaran sejarah kurikulum Merdeka Belajar berbasis kalender sejarah. Jadi yang saya maksud di sini kalender sejarah itu menggunakan aplikasi Google Calendar kita ya, Bapak Ibu. Yang dimana email itu sudah suatu kewajiban bagi Bapak Ibu sekalian. Ini bukan merupakan sesuatu yang tabu
untuk digunakan email atau Gmail ya Bapak Ibu. Dan fasilitas yang ada di dalam email atau Gmail itu ada Google Calendar. Jadi saya paparkan dulu nanti materi saya, dan kita coba nanti bagaimana penggunaan Google Calendar itu bisa membantu Bapak Ibu di dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah. Selama 1 tahun pembelajaran di sekolah. Jadi aplikasi kalender berbasis web sudah bisa dipakai secara luas ya Bapak Ibu. Banyak perguruan tinggi dan ya tentunya Bapak Ibu guru juga sudah memiliki email. Dan banyak kelebihan dari email yang bisa digunakan, salah satunya ialah Google Calendar. Oke, manfaat dari Google Calendar. Yang pertama itu melihat batas waktu tugas kelas. Jadi terkadang Bapak Ibu di dalam pembelajaran yang kita lakukan banyak hal-hal yang terlewatkan ya. Penyampaian materi, pemberian tugas, dan pengumpulan tugas. Jadi guna Google Calendar ini salah satunya ialah melihat batas waktu tugas kelas. Kapan batasnya? Kapan waktu pemberiannya? Atau kapan materi yang mau kita sampaikan itu akan dilaksanakan? Yang kedua, melihat acara kelas. Acara apa? Acara ya tergantung acara kelasnya ya Bapak Ibu. Bisa kebersihan kelas kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas, atau acara-acara lainnya. Yang ketiga, menambahkan pengingat pribadi. Baru yang keempat, menambahkan acara misalnya sesi belajar atau diskusi. Itu dia manfaat yang bisa Bapak Ibu tambahkan di Google Calendar. Lalu kemudian Google Calendar dan mapel sejarah. Penjadwalan kalender sejarah dapat dijadikan acuan bagi guru untuk membuat rencana pembelajaran menjadi lebih terstruktur, di mana kalender tersebut akan memuat event-event sejarah di tiap tanggalnya dengan melihat tanggal-tanggal penting yang termaktub dalam peristiwa sejarah. Dapat menjadi modal untuk guru dalam pengimplementasian materinya sesuai dengan kejadian di hari tersebut. Yang kedua, dengan mengajar materi di tanggal yang sesuai dengan event sejarah akan membuat suasana kelas menjadi menarik. Peserta didik akan terpancing minatnya dalam melihat peristiwa sejarah apa yang terjadi pada minggu di kalender tersebut. Jadi nanti bisa dikaitkan juga peristiwa sejarah apa yang terjadi pada kehidupan nyata ya Bapak Ibu. Kan ada peristiwa-peristiwa penting seperti Super Semar, Saktian Pancasila, itu kan bisa nanti juga dibuat di kalender sejarah. Karena terkadang siswa pun atau guru pun terkadang itu lupa dengan peristiwa-peristiwa penting sejarah. Jadi bisa juga sebagai pengingat nanti bagi Bapak Ibu. Oke, di sini dia langsung ke pembuatan Google Calendar. Jadi saya rasa sudah paham juga ya Bapak Ibu kenapa saya mengambil judul pengabdian berbasis Google Calendar atau kalender sejarah. Jadi tujuannya sebagai media yang membantu Bapak Ibu di dalam memanajemen pembelajaran Bapak Ibu di sekolah, sehingga tujuan pembelajarannya lebih maksimal dan seluruh materi yang Bapak Ibu sampaikan dapat tersampaikan dengan sempurna. Itu dia Bapak Ibu. Oke, ini teknis-teknisnya saya rasa mungkin lebih baik saya sampaikan secara langsung bagaimana penggunaannya. Dan di depan Bapak Ibu ada komputer, bisa dicoba bagaimana. Iya, bisa dicoba login dulu ke emailnya. Baru kita praktek bagaimana cara penggunaan Google Calendar sebagai media Bapak Ibu di dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di sekolahnya nanti. Bagaimana cara kita untuk merencanakan atau menjadwalkan kegiatan kita?
Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih di hari apa. Tapi sebelumnya ini kan masih bahasa Inggris ya Bapak Ibu, biar lebih gampang coba nanti di menu pengaturan ambil setelan, baru pilih bahasa Indonesia. Ya. Biar lebih gampang pilih bahasa Indonesia, baru sesuaikan waktunya, waktu mana yang lebih gampang untuk Bapak Ibu pahami. Ada dalam bentuk PM, ada dalam bentuk 13 untuk pekerjaan. Oke, jadi setelah selesai pengaturannya sesuai dengan yang lebih gampang untuk Bapak Ibu, silakan tekan kembali dan dia akan nge-save, langsung nge-save itu ya Bapak Ibu. Iya, oke. Pagi. Ini dia mantul sentuh. Udah pakai bahasa Indonesia deh ya Bapak Ibu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, untuk menjadwalkan kegiatannya kita kasih. Gunakan yang format 13 aja biar lebih gampang daripada yang lain. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang belum bisa. Atas segala kekurangan, semoga banyak ilmu yang didapat dari pelatihan ini. Harta semakin hari semakin habis, tapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Jadilah seorang guru dan bukan menjadi seorang jaksa. Mencari teliti di dalam gurami, lalu malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita hari ini, semoga bisa berjumpa lain